Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Solata. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran strategis Perserikatan Muhammadiyah dalam mendukung program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama melibatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung segala program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan narasumber istimewa, Ayahanda Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Kiai Haji Wahyun Mawardi, SAG, MPD. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tagline-nya pendidikan bermutu untuk semua. Ya, betul. Dengan berbagai program-program prioritasnya dan salah satu strategi yang ingin dikembangkan agar program ini bisa tercapai secara maksimal adalah bagaimana keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang dengan istilah Pak Menteri adalah strategi partisipasi semesta. Dengan kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pihak-pihak komponen masyarakat termasuk ormas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, khususnya di kita di Provinsi Sulawesi Barat, Perserikatan Muhammadiyah ini sangat-sangat strategis untuk bisa mendukung program Kemendikdasmen ini. Yeah. Terutama tentu terkait dengan gerakan-gerakan dakwahnya ke masyarakat untuk bisa membantu program Kemendikdasmen ini. Pak Ustaz, saya ingin mencoba menggali seperti apa peran yang akan diambil oleh Perserikatan Muhammadiyah di Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Muhammadiyah tentunya dikenal di masyarakat punya lembaga, khususnya lembaga pendidikan yang menyamai yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, contoh sekolah ribuan, perguruan tinggi yang tentunya memang membutuhkan sumber daya, jadi sumber daya manusia yang mendukung program-program itu. Nah, apalagi ini program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memang lahir dari kader Muhammadiyah. Oh iya. Ya, memang merasakan seperti itu. Pas ya, gitu. Ya, jadi. Dan saya pikir ini kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya 7 kebiasaan ini itu sebenarnya sudah terlaksana di masyarakat. Makanya disebut sebagai gerakan. Itu betul-betul belum menggerakkan lagi. Karena tantangan yang dihadapi oleh generasi kita, pelajar kita memang sangat berat. Ya, jadi saya sangat terkesan itu dengan pertama dan yang terakhir. Bangun cepat, tidur cepat. Nah, jadi ada memang itu, ada gium Arab mengatakan, nan mubakiran, wan had mubakiran, tas'at lakal haya. Itu saya pikir itu diterjemahkan dari ini. Jadi tidur cepat, bangun cepat, hidupmu bahagia. Jadi sudah kalau kita konsep ini sudah masuk 2 itu. Jadi pertama. Nah, ini tidak bisa kalau tidak dibiasakan. Dan Muhammadiyah sangat konsen terhadap program ini, dan tentunya program ini bukan hanya, dan kita mungkin tentunya tidak hanya sebuah program, tetapi ini menjadi visi besar umat dalam mewujudkan Indonesia Emas itu 2045. tahun 2045. Ya, jadi
Jadi saya pikir kalau peran Muhammadiyah sangat strategis. Ya, Muhammadiyah punya lembaga pendidikan mulai tingkat PAUD, ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga level-level orto, ya, tingkat pelajar, tingkat mahasiswa, dan juga peran-peran Aisyah, ya, wanita Muhammadiyah yang tentunya banyak bersentuhan langsung dengan anak-anak didik kita. Jadi ini ada semacam simbiosis mutualisme itu ya, jadi saling menguntungkan program ini, dan tentunya Muhammadiyah siap untuk mendukung program ini. Dan saya pikir pendidikan bermutu untuk semua itu tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu, tetapi juga semua, termasuk ormas Islam seperti Muhammadiyah yang punya bidang-bidang, ada bidang dakwah dan pendidikan, dan memiliki lembaga-lembaga yang memang sudah melaksanakan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kalau contohnya pesantren, Muhammadiyah memiliki 444 pondok pesantren Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya. Kalau kita di Sulbar, Di Sulbar ini sudah tercatat di Kementerian Agama itu 2, ada Muhammadiyah Boarding School At-Tanwir, dan juga ada Muhammadiyah Boarding School di Al-Arkam di Mamuju Tengah. Ya. Tapi ini kita akan galakkan, tetapi sistem boarding, sistem full day itu dengan membiasakan tadi itu, jadi apa tadi itu, jadi bangun pagi ya. Kalau bahasa saya bangun cepat ya. Jadi bangun cepat, kemudian beribadah, kemudian olahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, kemudian bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah itu. Jadi kan memang begini, saya pernah mensurvei kecil-kecilan, Pak Kepala. Saya kan pimpinan pondok juga, jadi setiap bulan itu ada namanya perpulangan. Perpulangan. Ya. Saya tanya, ini waktu pulang ini kamu tidur jam berapa? Tidur jam berapa? Hampir separuhnya itu tidur di atas jam 12. Nah, apa penyebabnya? Gadget. Ya, jadi orang tuanya kira sudah tidur masuk di kamar, ternyata ditemani itu. Apa akibatnya? Ya susah bangun cepat. Nah, jadi memang tantangan, dan saya pikir memang program menteri ini sangat langsung mengena memang ini. Ya, jadi bagaimana bisa dia bisa belajar dengan tenang kalau dia kurang tidur. Ya, bagaimana dia bisa misalnya kurang tidur ya begadang ya, sakit-sakit, bagaimana bisa mengkonsumsi makanan yang baik dan sebagainya. Nah, tidak ada juga waktunya untuk aktif di organisasi-organisasi ya, di masyarakat seperti itu. Jadi saya pikir ini penting. Jadi saya pikir Muhammadiyah sangat punya kepentingan dalam hal program ini, dan bukan hanya segala program, tapi ini bagaimana membiasakan gerakan ini. Ya, gerakan. Karena kalau kebiasaan ini hanya lewat ceramah, lewat nasihat guru, saya pikir tidak begitu efektif dan tidak begitu banyak hasilnya. Tetapi kalau memang dibiasakan, ya. Karena kalau dia terbiasa bangun terlambat, sudah terbiasa tidak beribadah, tidak sholat subuh, itu susah itu merubahnya. Cara merubahnya itu juga dengan kebiasaan. Makanya gerakan ini disebut gerakan kebiasaan. Kebiasaan anak itu. Ada itu Lontara Bugis itu mengatakan lele bulu, lele abiasang. Ya. Lelemu abiasang, abiasa toba pelele. Artinya ternyata kebiasaan itu tidak bisa pindah. Kebiasaan tidak bisa pindah. Kalau sudah terbiasa terlambat bangun, terbiasa tidak malas belajar, tidak bisa Tetapi dia bilang begini ya, gunung itu bisa pindah. Ya. Lele bulu terlele abiasang. Gunung itu bisa pindah, tetapi kebiasaan itu tidak bisa.
Memang kenyataannya itu gunung itu bisa pindah. Iya. Dengan misalnya gempa itu bisa bergeser. Tapi kebiasaan itu tidak bisa. Lelemo abiasang to papalele. Tapi kebiasaan itu bisa pindah. Nanti kebiasaan sendiri yang merubahnya. Nah, jadi 7 kebiasaan ini harus dibiasakan sehingga bisa berubah. Terkait dengan konsep pembiasaan ini, Ustaz. Mungkin ada dari sisi aspek religius, dari sisi kebiasaan dalam membangun kebiasaan ini, terutama baik pada anak-anak kita maupun pada masyarakat pada umumnya. Kira-kira bagaimana strategi untuk pembiasaan ini? Ada kaidah usul itu dalam agama mengatakan al-adatu muhakkamah. Jadi makanya tadi ketika saya membaca ini konsepnya Pak Menteri ini, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Jadi kebiasaan yang ada di masyarakat itu bisa didasari dengan undang-undang, aturan itu. Jadi agama memang ini adalah pembiasaan. Jadi kalau tidak dibiasakan, itu tidak akan menjadi aturan. Jadi agama memang kita mengatakan bahwa biasakan dirimu sehingga hidupmu bahagia. Jadi nam mubakiran, wanhad mubakiran, tasab lakal haya. Tidur cepat disertai dengan yang menyertainya itu. Kan kalau sudah bangun cepat itu kan pasti tentu sudah ikut yang lain. Ibadahnya ikut. Hidupmu akan bahagia. Nah, kemudian regulasi pemerintah ini itu justifikasi sudah mengatakan bahwa betul al-adatu muhakkamah. Bahwa aturan-aturan itu bisa menjadi aturan hukum. Jadi itulah kemarin disinggung bahwa kita ini jangan hanya berhenti daripada ar-ruju ilal Quran was sunnah, tetapi bagaimana ijtihad. Jadi menerjemahkan ini dari dalil ayat dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Apa yang membuat generasi kita sekarang ini lemah? Yaitu karena meninggalkan 7 kebiasaan itu. Makanya saya silakan ini kalau dulu kita konsep di Majelis Tabligh itu ada the 9 golden habits, kita ini 7 golden habits. Jadi ada 7 pembiasaan emas yang harus dilatih dan harus digerakkan. Jadi ini perlu pergerakan, tidak perlu diaman. Dalam rangka pembiasaan khususnya pada anak-anak kita, tentukan peran orang tua sangat-sangat menentukan. Nah, menurut Tas, kira-kira perserikatan dalam hal memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, khususnya orang tua yang sudah memiliki anak-anak yang mungkin belum sekolah atau mungkin masih prasekolah. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah ini supaya masyarakat, khususnya orang tua, ikut terlibat langsung dalam menggerakkan 7 kebiasaan ini? Yang pertama memang dalam agama itu termasuk itu dibutuhkan tentunya keteladanan. Keteladanan orang tua, keteladanan guru. Jadi ada itu kan harus kerjasama pusat pendidikan kan. Jadi masyarakat, kemudian sekolah dengan orang tua. Jadi tidak bisa ini program tentunya ini tidak bisa efektif berjalan kalau hanya sekolah dengan masyarakat. Hanya sekolah saja tidak didukung oleh masyarakat dan Kenapa? Karena waktu anak-anak kita itu kan hanya berapa jam saja di sekolah, lebih banyak di rumah. Makanya sekarang ini pemikiran saya ini bisa lebih efektif kalau didukung memang lembaga pendidikan yang mendukung kurikulum itu, kurikulum pembiasaan itu. Jadi saya bukan mengatakan membanggakan sistem kurikulum yang ada di pesantren, tetapi 7 kebiasaan ini sudah dipraktekkan sebenarnya di pondok pesantren. Di pondok pesantren, ya. Dan tinggal memang program ini semakin kita galakkan, termasuk sekarang ini kalau sebelum berdoa, kita olahraga, senam. Berolahraga. Senam anak Indonesia hebat. Senang anak Indonesia hebat. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sudah diinstruksikan. Melaksanakan. Jadi senam anak Indonesia hebat. Kemudian nanti ini program
MBM ya. MBM. Makan bergizi Muhammadiyah. Masuk di Muhammadiyah. Jadi dalam rangka mendukung itu program-program itu. Mungkin terakhir Pak Ustaz, ada pesan-pesan moral untuk masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini untuk ikut berpartisipasi mendukung program-program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, sehingga bisa sukses gitu, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Oh iya, jadi tentunya mewakili masyarakat Sulawesi Barat, tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah lewat program-program ini, dan program ini nyata sangat didukung oleh masyarakat, terbukti dengan kepuasan masyarakat terhadap program 100 hari pemerintah ini kan. Itu Mendikdasmen ini menempati posisi atas. Ya 7,6 sekian persen. Nah, Sulawesi Barat kan dikenal dengan tagline Malabbi. Ya. Malabbi itu ya bermakna bagaimana punya kebiasaan-kebiasaan itu. Bagaimana bisa menciptakan generasi Malabbi ya kalau kebiasaan itu dilaksanakan. Bangunnya terlambat, ya tidak rajin ibadah. Terutama yang terpenting ini karena kita Sulawesi Barat ini urutan 3 dari bawah, 4 dari bawah, berkaitan dengan IPM-nya, termasuk ini stunting-nya. Stunting juga termasuk program-program prioritas pemerintah. Nah, saya pikir dengan program ini sebenarnya program 7 for all. Ya, banyak mengatasi. Jadi 7 program, tetapi saya bisa pikir banyak mengatasi. Termasuk seperti itu. Jadi kita harapkan dengan tagline Malabbi ini kita topang dengan 7 program ini. Jadi dan itu saya pikir sangat efektif bisa dilakukan lewat lembaga pendidikan. Hebat pendidikan termasuk pendidikan agama itu. Dan ini terutama menjelang bulan Ramadan ini, ya Muhammadiyah akan melakukan pelatihan balik menjelang bulan Ramadan, akan kita laksanakan rihlah dakwah ke daerah, dan tentunya termasuk kita akan mensosialisasikan 7 program, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, yang mudah-mudahan dengan gerakan ini bisa menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustaz yang sangat komprehensif dan sangat inspiratif. Saya yakin banyak pemirsa kita yang mendapatkan wawasan baru dari pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Ustaz. Sama saya terima kasih. Tim podcast BPMP Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.